Perkenalkan, nama saya Agus Saifur Rahman, ABB Samarinda, agribisnis pertanian. Nah ini saat ini kita mau wawancara Pak BPD. Siap. Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah di desa ada peraturan tertulis atau perdes tentang jam malam untuk remaja, Pak? Kayaknya kalau jam malam untuk remaja nggak ada, tapi kalau pembinaan tentang bahayanya narkoba itu ada, sering kita adakan sosialisasi. Apa di desa ada tokoh adat rutin memberi nasihat tentang norma sosial di acara desa gitu? Oh ada beberapa tokoh masyarakat itu yang bahasanya memang dia selalu untuk saran-saran untuk anak muda ya tadi tuh. Ya, tokoh-tokoh, Pak. Iya, ada untuk penasehat itu. Yang ketiga, Pak, pemerintahan desa aktif sosial bahasa narkoba atau judi gitu, Pak? Oh, selalu. Pendidikan nih, Pak. Karakter di PAUD desa SD gitu sudah mengajar tata krama lokal. Oh ya, tetap sudah ada itu mulai. Papan pengumuman berisi tata tertib desa dipasang di tempat strategis. Tata tertib desa di Apa namanya? kalau tata tertib sih enggak, kita mungkin lewat media sosial, penyampaiannya itu lewat media sosial dan ya di tempat-tempat perkantoran kami kan gitu ya, terutama di DPD ada tertib itu. Termasuk di desa kan gitu kan, peraturan desa mungkin itu aja. Kalau untuk di sifat dipampang di tempat umum kayaknya belum ada lah. Belum ada, Pak. Selanjutnya, oke, Pak, jika ada warga mencuri apa langsung ditegur oleh ketua RT sebelum lapor polisi? Ya pasti, karena walaupun bagaimana itu warga kita maupun remaja ataupun orang tua, kalau memang dia ketahuan mencuri ya alangkah baik kan kita musyawarah dulu. Nah, kasih peringatan di desa dulu lah kan gitu kan ya. Kalau memang itu memang sudah nggak memungkinkan ya bisa kita nanti bertindak lagi yang lebih ke atas lagi, misalkan menghubungi polisi itu. Tapi kita lebih penting musyawarah di desa aja dulu kan gitu. Nah, ini selanjutnya, Pak. Nah, terus desa punya mekanisasi musyawarah adat untuk menyelesaikan konflik antara warga adat gitu atau? Kalau adat sih ya kita punya ketua adat juga. Tapi kalau untuk menyelesaikan persoalan melalui adat enggak lah, tapi kalau kita libatkan iya kan gitu loh. Gitu. Ya kita musyawarah desa sesuai peraturan desa, tapi seluruh unsur ada tokoh pemuda, tokoh agama itu kalau ada persoalan ya kita libatkan. Penyelesaian seperti tidak fokus ke pakai kita adat aja, sistem adat enggak, tapi kita nasional gitu loh. Jadi ke pemerintahan lagi kembali. Iya, pemerintahan penyelesaian. Nah, terus limas atau hansip desa aktif berpatroli terutama malam hari? Iya, aktif. Aktif, Pak, ya. Bahkan kita punya jam jaga ya, khususnya limas itu yang sistemnya bergantian. Terus, nah ini hukum untuk pelanggaran biasanya dimusyawarahkan dulu, tidak langsung ke jalur hukum. Ya, tetap dimusyawarahkan. Media sosial grup WA RT efektif untuk mengawasi dan menegur perilaku penyimpangan. Ya, apa itu aktif itu grup RT ya, WhatsApp RT. Yang kedua, jika ada tamu menginap 1 kali 24 jam, warga wajib lapor ke Pak, ya? Ya wajib. Oke, ya berarti Pak, ya. Ya. Tetangga biasanya saling menegur jika ada anak yang keluyuran sampai larut malam. Iya. Tetap ditegur, Pak, ya. Tegur ya. Oke. Ada grup WhatsApp RT yang dipakai untuk informasi orang mencuri bakar. Ada. Ada, Pak, ya. Setiap lingkungan ada. Oke. Warga kompak gotong royong membaiki fasilitas umum yang rusak. Nah, Biasanya. kalau itu nggak dipaksakan ya, tapi intinya setiap kepala lingkungan atau RT itu menyampaikan ke warganya
ya setidaknya masih banyak peduli lah, khususnya di Rawamulia itu. Berarti kemungkinan besar masih kompak Pak ya? Masih kompak. Gotong royong di sini. Walaupun angkanya sudah nggak 100% itu, antusias gotong royong itu kalau khususnya Rawamulia masih oke lah kan itu. Oke, berarti ya Pak ya. Ya, Terus saya oke, next lanjut Pak. ya, lagi. Ini yang bertanya nih Pak. Menurut Anda nih, untuk pengendalian sosial mana yang paling kuat di desa ini? Hukum adat, aturan agama, saksi sosial atau gosip, atau perdes, peran aparat? Untuk apanya itu? Pengendalian sosial Pengambilan sosial yang itu. paling efektif. Ya tetap pemerintah sih. Tetap pemerintah Pak ya. Tetap pemerintah. Oke. Masih kuat pemerintah kalau untuk aturan-aturan itu. Ini menurut Anda juga Pak, dalam 5 tahun terakhir pengawasan masyarakat di desa ini makin kuat, sama saja, atau makin lemah Pak? Menurut Anda? Kalau untuk saat ini, kalau aku sih semakin kuat, ya semakin kritis lah gitu kan. Berarti bagus lah Pak ya. Bagus saja berjalan di desa. Terus ini Pak, lagi menurut Anda lagi, apa faktor yang bikin pengawasan masyarakat melemah? Warga sibuk merantau, banyak pendatang, atau media sosial lain yang membuat lemah? Pengawasan itu, jadi sekarang ini media sosial itu sudah jadi apa itu bahan interaksi warga kita sehari-hari kan gitu. Apalagi kayak di desa itu sudah punya Facebook, kan gitu, terus WA grup khusus desa. Jadi segala informasi itu kadang-kadang ya kita perdebatkan, kita musyawarahkan di grup itu. Nah, ya salah satunya juga untuk unsur pengawasan juga kan gitu, pengawasan kinerja pemerintahan desa kan gitu. Berarti kalau lemah nggak ada Pak? Enggak. Tetap kuat Pak. Nah ini terakhir Pak, saran agar pendalian sosial di desa lebih aktif menurut Bapak ini gimana? Lebih aktif ya begini, Sosial. namanya kita apa itu pekerja desa itu bukan bos ya, tapi seolah pelayan masyarakat. Jadi pada intinya namanya kita pemimpin ya harus lebih aktif ketimbang masyarakat, dan bisa menjadi sponsor kan gitu ya. Walaupun kita cuman jadi kelompok tani kah, RT atau dusun, tetap kita itu paling enggak jadi yang terdepan lah kan gitu, untuk kasih motivasi warga bahwa kepedulian gotong royong itu memang penting kan gitu. Salah satunya. Oke, ya cukup sekian Pak ya. Terima kasih banyak atas informasinya yang diberikan Pak. Maaf merepotkan Pak ya. Sama-sama Mas, itu yang mudah-mudahan desa kita semakin ibaratnya maju lah. Amin. Itu gitu, mungkin itu aja. Oke, sekian dari wawancara kali ini. Oke, jadi dari kesimpulan dari hasil wawancara terkait bentuk pendalian sosial dan pengawasan di desa Rawamulia, yaitu jelas ada sosialisasi bagi remaja dan pendidikan tata krama sendiri dini, serta masih adanya tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan nasihat atau masukan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pengawasan serta pengendalian sosial dapat diatasi dengan baik. Ya, itu hasil wawancara yang saya rangkum, dan terima kasih.